Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah berkat nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana anakku kabarnya di rumah semuanya? Ya, Bapak harapkan kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat. Di kesempatan ini kita akan membahas lagi kembali akan membahas tentang pelajaran kita, yaitu tentang surat Al-Fil. Hari ini kita akan membahas surat Al-Fil mulai dari membaca, mengartikan, serta Bapak akan menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Fil. Langsung saja anak-anak kita simak bersama-sama. Yang ada di rumah buku boleh dibuka dan dilihat di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ayat pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Siapakah pasukan bergajah itu? Pasukan bergajah adalah bala tentaranya Raja Abraha. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadi tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Anak-anakku, kita simak bersama-sama surat Al-Fil. Di dalam surat Al-Fil menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan Raja Abraha yang berniat ingin menghancurkan Ka'bah ketika itu. Pasukan Abraha ini terdiri dari pasukan bergajah. Pasukan yang sangat kuat, pasukan yang sangat besar, mendatangi kota Mekah dengan satu tujuan, yaitu menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini menjadikan pasukan Abraha seperti daun-daun yang dimakan ulat, berguguran satu persatu. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan burung-burung ababil dengan membawakan tarmihim bihijaratin min sijil. Batu tanah dari tanah liat yang membakar, yang panas, yang dijatuhkan dari atas langit menimpa kepada pasukan gajahnya Raja Abraha
sehingga pasukan Abraha hancur lebur seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil mengingatkan kepada kita semua yang pertama, yaitu sifat iri dapat menyebabkan kehancuran. Di dalam tubuh manusia ada segumpal darah yang kita ketahui itu bernama qalbun atau hati. Di dalam hati inilah sering terdapat bibit-bibit sifat tercela. Bibit-bibit sifat tercela ini diawali dengan perilaku iri hati. Kita ketahui kisah anak cucu Adam, Habil, Qabil, di mana tragedi pembunuhan manusia pertama di muka bumi ini bersumber dari iri hati. Sehingga terjadilah pembunuhan itu. Dan ini pula yang menimpa Raja Abraha yang iri akan kemasyhuran, keterkenalan Mekah ketika itu, Ka'bah, di mana setiap tahun seluruh manusia dari berbagai penjuru sudut dunia ini datang menghampiri kota Mekah yang di dalamnya terdapat Ka'bah. Kalau kita ketahui setiap periode haji seluruh orang di muka bumi ini mendatangi Ka'bah. Dan ini dilihat oleh Raja Abraha sebagai penghalang, sebagai perusak, sehingga hati Raja Abraha ini menjadi iri kepada kota Mekah ketika itu. Dengan didasari iri hati inilah Abraha memerintahkan kepada pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun apa yang terjadi anak-anak? Allah menyelamatkan Ka'bah dengan mengutus burung-burung ababil. Melemparkanlah burung-burung ababil batu-batu ke tanah, kerikil yang panas, min sijil, dan mengenai pasukan gajahnya Abraha hingga hancur pasukan tersebut. Kehancuran Abraha berawal dari iri hatinya Abraha kepada kota Mekah. Yang ketiga isi kandungan surat Al-Fil, yaitu Ka'bah adalah rumah suci Allah Subhanahu wa taala yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah adalah tempat di mana menjadi kiblat ketika umat Islam melaksanakan ibadah sholat. Dimanapun dia berada, baik di seluruh penjuru dunia ini, pasti ketika ingin sholat, panduannya akan menghadap, arahnya akan menghadap ke Ka'bah. Yang ketiga, yang keempat, tipu daya manusia tidak dapat mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fil mengingatkan kita bahwasanya manusia adalah makhluk yang lemah. Terlebih apa yang kita miliki saat ini.
itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyatakan diri kita sebagai Tuhan seperti Fir'aun, seperti Namrud. Manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang terdapat di dalamnya kesalahan dan kelupaan. Minal khata' wa nisyan, kelupaan. Manusia ini adalah makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Oleh karena itu anak-anak, sebagai manusia ingatlah bahwasanya kekuasaan dan kekuatan yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bersandarlah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fil mengajarkan kita untuk selalu ingat akan kekuasaan Allah. Apabila kita ingkar, apabila kita sombong, apabila kita mencongkakkan diri di hadapan Allah, ka'asfim ma'kul, Allah akan menghancurkan kita seperti daun yang dimakan ulat. Al-Quran telah mengingatkan kita tentang kisah-kisah di dalamnya. Al-Quran telah mengingatkan kita tentang kisah. Tentunya sebagai pedoman hidup kita selama hidup di dunia ini. Anak-anakku yang berbahagia, di tengah keterbatasan ini marilah kita sama-sama selalu memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pertolongannya, mengharapkan lindungannya, dan tentunya kita selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah isi kandungan surat Al-Fil, dan kamu dapat mempelajarinya di sumber-sumber yang lain. Mungkin kamu sudah memiliki bukunya, dan itu Bapak harapkan kamu dapat membuka, membaca, dan mempelajarinya tentunya dengan semangat dan terus tetap bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini. Kamu bisa mengirimkan hasil hafalan surat Al-Fil kamu, serta kamu dapat menghafalnya, dan juga kamu dapat berlatih membaca dengan lancar. Demikianlah yang Bapak sampaikan mengenai materi surat Al-Fil di kesempatan ini. Semoga kita semua selalu dijadikan orang-orang yang beruntung. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.